Shalom. Hari ini saya diminta untuk berkhotbah dengan bahasa Indonesia. Jadi saya ikuti aja karena saya tamu, nggak bisa lari kemana-mana. Ikuti aja aturan mainnya seperti apa. Dan puji Tuhan, saya bisa kembali berada di sini. Bagi yang nggak tahu, ada ceritanya. Tahun lalu sekitar bulan November saya tolak semua tawaran-tawaran untuk mengundang saya khotbah di mana saya tolak semua. Banyak orang bilang, wah ini pendeta mulai sombong nih. Wah, nah itu yang nggak kenal saya ngomong gitu, yang kenal saya kasih tahu, Pak ini saya tolak bukan karena saya nggak mau datang, tapi saya nggak bisa nyetir Pak. Nah biasanya lalu orang tanya, lo kenapa nggak bisa nyetir? Karena ada license. Ada, license-nya ada, poinnya habis. Rupanya hidup dalam anugerah nggak semudah itu. Saya berpikir di Newcastle peraturan lalu lintas itu ibaratnya santai, banyak anugerah di situ. Right? Jadi saya punya menciptakan gaya hidup sendiri, gaya nyetir sendiri. Begitu saya bawa ke Sydney, gaya nyetirnya berubah gitu. Harus berubah karena di Newcastle masih bisa megang-megang handphone, masih bisa utak-atik ini. Di Sydney udah nggak bisa. Ada kamera lah, ada ini, ada itu, kena fine terus. Istri udah nyap-nyap. Saya juga ini memang waktu saya bicara sama Pak Rusdi bilang, waktunya kamu jangan bandel ya. Dan puji Tuhan, negara menyuruh saya untuk jangan nyetir selama 3 bulan. Jadi saya beristirahat selama 3 bulan di Newcastle, mendekam dan melayani gereja lokal. Tapi setelah itu puji Tuhan udah bisa nyetir lagi, poin kembali normal dan mudah-mudahan gaya nyetir juga berubah ya. Haleluya. Jadi itu penjelasan saya kalau udah lama Pastor Stephen gak kesini, sombong banget. Bukan sombong, gak bisa nyetir. Kalau bisa saya kesini gitu. Baik, untuk malam ini mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 dari ayat yang Lukas 15 ya. Dari Lukas 15 dari ayat yang ke-11. Malam hari ini saya mau mengkhotbahkan, mengajarkan tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih pada orang-orang di zamannya Tuhan Yesus. Dan kalau saya mau berargumentasi, saya berani bilang kalau di gereja tuh cuma ada 2 tipe orang. Orang apa? Orang yang anak yang hilang dan anak yang bungsu. Dan itu nanti kita akan telusuri seperti apa ini dan apa yang saya mau bagikan pada malam hari ini. Biasa yang namanya jemaat tuh kalau dengar khotbah, oh itu buat dia tuh. Oh itu buat si Atu, si Anu, buat si ini. Jangan begitu. Belajar untuk terima, kayaknya ini buat saya deh. Belajar untuk terima dulu seperti apa yang Tuhan mau kasih dan biar dari situ kita bisa melangkah sama-sama, berubah bersama-sama. Dan dari cerita ini cerita udah gak asing lagi, bahkan orang yang gak kenal Tuhan itu tahu cerita ini. Mengerti akan hal ini. Dan puji Tuhan bagi kita yang sudah diurapi Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita, kita dapat hikmat lebih lagi. Dan ajaibnya firman Tuhan, mau sefamiliar apapun kita dengan ayat itu, kalau Tuhan hembusi Roh Kudus, selalu ada sesuatu yang baru. Situ ajaibnya firman Tuhan. Langsung saja kita buka Lukas pasal 15 di ayat 11, lalu dikata seperti ini. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Pertama kita melihat Yesus menceritakan sebuah kisah. Yesus bilang, ada seorang bapa punya 2 anak. Lalu dikatakan anak yang lebih muda, anak yang bungsu, ini meminta kepada ayahnya supaya diberikan harta warisan waktu bapaknya masih hidup. Di zaman Yesus, nggak jauh beda di zaman kita, kalau orang Indo memiliki tradisi yang agak sedikit sama. Kalau kita orang tua masih hidup, kita minta warisan, itu kan sama aja ngutukin supaya orang tua kita mati.
Anak ini mau bilang, saya mau cepat-cepat bapak untuk mati. Saya nggak mau dekat sama bapaknya, saya mau berikan harta warisan sekarang juga. Ini anak kurang ajar sekali, ini anak yang nggak ada moral, nggak ada akhlak dan bukan cuma Yesus, semua orang pasti setuju. Semua orang yang dengar cerita ini, wah ini anak durhaka ini. Jangan-jangan namanya maling kundang lagi. Seperti itu. Dan lalu ajaibnya, gilanya, skandal dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini gila. Kenapa? Karena dari 10 perintah Tuhan ada satu perintah yang bilang hormatilah ayah ibumu. Dan juga ada ayat-ayat yang lain yang kalau engkau enggak menghormati ayah ibumu itu bisa dilempari batu, bisa dirajam mati. Makanya pada zaman itu waktu Yesus bilang cerita begini, orang berpikir ini pasti digamparin sama bapaknya nih. Tapi begitu ayahnya mendengar hal itu dikatakan ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Orang berpikir ini ayahnya aneh gitu. Ini ayahnya scandalous bahasa Inggrisnya gitu. Nih enggak seperti biasanya, harusnya dihajar itu anak. Tapi enggak, ayahnya memberikan apa yang anaknya mau. Lalu dikatakan ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup yang berfoya-foya. Tadi kalau kita lihat itu kan si anak bungsu meminta harta kekayaan. Itu bukan dalam bentuk uang, itu dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, dalam bentuk gedung gitu, dalam bentuk sawah mungkin. Seperti itu. Nah, kalau dia dikatakan dalam beberapa hari dia ambil hartanya lalu pergi ke negara yang lain, itu menunjukkan kalau dia cairkan itu harta kekayaan bapaknya, warisan dia. Dan itu sama seperti zaman sekarang, zaman dulu juga begitu. Kalau kita mau mencairkan properti dengan cepat, harus jual dengan murah. Jadi ini buat orang Yahudi tahu ini anak moralnya salah, akhlaknya salah, dan yang dia lakukan gak bijaksana. Kenapa? Karena dia jual murah harta bapaknya, gedung atau sawah yang dia wariskan itu dijual murah supaya dia bisa dapat uang. Karena di situ dikatakan dalam waktu beberapa hari. Sekarang aja gak mungkin jual rumah bisa berhari-hari gitu. Sebulan bisa ada, setahun mungkin masih ada, susah gitu. Tapi ini orang bisa jual rumah, bisa mencairkan itu dalam waktu beberapa hari. Dan lalu dikatakan pergi ke negeri yang jauh. Anak ini gak mau dekat sama bapaknya. Anak ini gak mau mendekat kepada bapak di mana saya gak mau tinggal di satu region, di satu kampung. Enggak, saya mau tinggal bahkan di negeri yang berbeda. Dia gak mau dekat sama bapaknya, dia gak peduli sama bapaknya. Benar-benar anak ini menginginkan supaya bapaknya dianggap mati. Bagi kita orang Indonesia, wah ini kurang ajar sekali. Saya sebagai orang tua kalau anak saya sampai ngomong begini, aduh hati saya bakal sedih sekali, saya gamparin ini. Masa ngomong kayak begini gitu. Terus memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Lalu dikatakan di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan dengan hidup berfoya-foya. Lalu dikatakan ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kita bisa mengetahui bahwa anak bungsu ini adalah anak yang bodoh. Di mana dia nggak peduli akan hari depan, dia peduli akan hari ini. Saya suka makan ini, saya makan ini. Saya suka lakukan ini, saya lakukan ini. Dia nggak peduli hari depan, dia nggak peduli hari esok. Yang penting saya suka hari ini, saya lakukan hari ini. Banyak orang dalam dunia hidup kayak begini. Banyak orang nggak usah peduli masa depan, nggak usah peduli besok. Yang penting habiskan sekarang. Dulu waktu saya masih bekerja, saya bekerja sebagai forklift driver dulu. Tiap Friday afternoon itu Jumat sore hari terakhir kerja, itu selalu saya ketemu ada teman saya yang bilang, ayo kita main-main. Kita main ke pub, kita main ke strip club, kita main kemana. Gaji 1 minggu dihabisin hari Jumat, Sabtu udah bangkrut dia. Senin udah mulai, minjem $5 mau beli pie. Minjam ini duit gajian kemana? Habis kemarin. Main judi lah, main apalah, seperti itu.
Nggak ada pemikiran untuk jauh ke depan. Anak ini kayak begitu. Dan anak ini ibaratnya tinggal tunggu waktu, akhirnya melarat dia. Akhirnya dia jatuh miskin. Lalu dikatakan, ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Kalau kita lihat kehidupan anak ini nggak punya skill, nggak punya apa. Selama ini dia ngandelin uang bapaknya. Nah sekarang dia ambil uang bapaknya, akhirnya dia nggak punya skill apa-apa. Waktu dia melarat, dia nggak bisa cari kerjaan yang normal. Manajer di McDonald, nggak bisa dia cari kerjaan gitu. Akhirnya dia cari kerjaan yang sesuai dengan skill dia, yaitu dikatakan ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Buat orang Yahudi, menjaga babi itu pekerjaan paling rendah. Kalau kita kan Indonesia ngerti, bahasanya itu najis. Kita orang Yahudi nggak bisa bergaul dekat, megang babi aja nggak boleh. Ini dikatakan bekerja untuk menjaga babi. Lalu dikatakan ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Anak ini mau berantem sama babi, bilang ini berantem makanan. Babi yang makanan yang dikasih, ampas yang dikasih buat babi, banyak orang bilang oh dia mau makan babi, bukan makan babi. Dia mau berantem sama babi, biar aku makan ini. Babi itu binatang rakus. Anda kasih 1 mangkok, dihabisin. Anda kasih 10 mangkok, dihabisin. Gak pernah cukup. Nah dia mau berantem sama babi untuk makan makanan babi, ya pasti kalah. Pasti kalah. Dan di situ dikatakan, dia pengen makan, gak ada yang mau ngasih, gak ada yang peduliin. Ini orang mulai menyadari, dulu waktu duit saya banyak, teman semua di mana-mana. Tapi begitu melarat, kagak ada seorang pun yang memperhatikan saya. Dalam kehidupan kita harus mengerti akan hal ini. Banyak dari kita lebih mengindahkan teman-teman yang ada waktu kita kaya, waktu kita berjaya, waktu kita punya banyak. Tapi teman-teman yang ada waktu kita susah, kita gak pernah tengok, kita gak pernah say hi. Kalau Anda masih punya teman-teman seperti itu, say hi sama mereka. Karena mereka masih ingat waktu kita dalam keadaan susah. Dan orang-orang kayak gitu yang harus kita pertahankan dalam hidup kini. Dan kadang saya suka nggak ngerti kenapa bapak-bapak orang tua itu rela untuk ceraikan istrinya untuk dapat istri yang lebih muda. Padahal waktu susah, waktu sengsara sama istri yang lama gitu. Dan ini selalu ancaman istri saya. Lu waktu susah sama gua lu ya. Awas lu. Saya selalu haleluya, aku selalu mencintaimu. Seperti itu. Lalu dikatakan ayat berikutnya. Ayat berapa itu? Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Waktu dikatakan orang upahan, itu dalam bahasa Inggrisnya hired man. Itu bukan bicara pelayan yang tinggal di rumah, bantu buat masak, bantu jagain baby, bantu segala macam, bukan. Kalau itu pembantu tetap. Orang upahan itu orang yang dipekerjakan waktu lagi ada panen. Wih, lagi ada panen nih. Nggak cukup kita kerjain sendiri. Majikannya biasanya, ayo ada yang mau bantuin nggak? Yesus pernah bilang kan, ada orang membayar upahan, yang satu kerja 1 jam, yang satu kerja 12 jam, tapi bayarannya sama. Kan gitu kan. Nah ini orang upahan, orang yang seperti itu. Dan si anak ini mikir, orang yang gak kerja di dalam rumah Bapakku aja dikatakan, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Anak ini sadar, Bapak saya ini generous, Bapak saya ini murah hati. Orang yang kerja di luar rumah, orang yang bukan orang upahan dalam rumah, orang yang bantuin kerjaan ekstra, makanannya berlimpah. Kenapa? Karena Bapak saya kasih lebih. Bapak saya generous sekali. Lalu dikatakan, tapi aku di sini mati kelaparan. Sungguh sangat disayangkan banyak orang gak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Tunggu sampai susah dulu,
Tunggu sampai melarat dulu, tunggu sampai ketiban malang terlebih dahulu, baru bisa ngeliat, ternyata Tuhan itu baik ya. Kalau Anda bisa berkata saat ini di dalam kehidupanmu, Tuhan itu baik, itu anugerah. Banyak yang gak bisa lihat itu. Anak ini baru bisa menyadari, Bapakku ini generous sekali, Bapakku ini murah hati sekali. Itu dia sadari. Lalu dikatakan ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia sudah memutuskan, saya mau pulang. Nanti kalau saya pulang, saya ketemu Bapa, saya akan ngomong seperti ini. Saya akan bilang, jangan anggap saya anak, anggap saya orang upahan. Saya udah terlalu berdosa, saya udah terlalu bersalah kepada Bapa dan kepada sorga. Gak usah anggap saya anak, gak apa-apa, saya terima itu, jadikan saya orang upahan, biar saya gak mati kelaparan. Itu rencananya anak ini untuk pulang. Lalu dikatakan, ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Anak ini waktu dia memutuskan, itu bukan hanya di dalam pikiran saja, dia mulai melangkah. Banyak dari kita hanya berpikir untuk bertobat. Saya harus bertobat ini. Saya harus enggak lakukan lagi. Awal tahun ini saya terkena serangan gout, asam urat. Istri saya bilang, kamu makan yang aneh-aneh sih. Makan ini itu, makan daging merah, makan ini, makan itu. Saya bilang, ya namanya Natalan, tahun baru, jemaat selalu ngundang. Pak pendeta makan, Pak pendeta ayo kita makan siang, ayo kita kesini ke situ. Ya saya nikmatilah seperti itu. Dan istri saya bilang, ya kamu harus bertobat lah. Ya udah, saya bertobat hanya di pikiran. Begitu waktunya ntar malam makan apa? Makan ini, bikin steak dong, bikin ini dong. Akhirnya makin parah. Dan disitulah saya seperti seorang anak yang bungsu. Bukan hanya dipikir bertobat, lakukan. Saya mulai, ya udahlah terima aja makan nasi, nggak usah pakai apa-apa. Haleluya, Tuhan baik. Dan tadi ada jemaat yang bilang, Pak Steven kurusannya. Bukan karena diet, terpaksa. Asam urat. Jadi harus kurangi makanan-makanan seperti itu. Jadi saya belajar untuk lakukan seperti apa yang anak bungsu lakukan, bukan hanya di pikiran bertobat, tapi dilakukan dalam kehidupan nyata. Orang ini bukan hanya saya mau pulang, dia berangkat pulang. Lalu dikatakan, ayat berapa itu? Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Waktu Tuhan Yesus ngomong kayak begini, waktu Tuhan Yesus ngejelasin ayat ini, itu di ayat pertama dijelaskan, yang ngedenger Yesus itu orang-orang berdosa dengan orang-orang Farisi. Right? Nah kalau kita mau coba berpikir, nih orang-orang berdosa sama orang-orang Farisi berpikir apa? Waktu anaknya bilang mau pulang, pasti orang-orang berdosa berpikir, iyalah dia harus pulang, nah sekarang dia bakal jadi budak bapaknya. Mau gak mau dia harus tebus kesalahannya. Itu pikiran orang-orang berdosa. Pikiran orang-orang Farisi, dia pulang digamparin sama bapaknya nih. Pasti digebukin nih, pasti dihukum nih. Itu pemikiran orang Farisi seperti itu. Mereka punya pemikiran masing-masing, akhir ceritanya pasti kayak begini. Yesus kasih akhir ceritanya berbeda dengan pemikiran mereka. Yesus bilang waktu anak ini masih jauh dikatakan ayahnya telah melihatnya. Artinya apa? Ayahnya tuh nungguin. Ini kan kejadiannya kalau kita lihat ceritanya ini sekitar 1 tahun kemudian dari semenjak anak ini pergi kan. Mungkin bertahun-tahun setelah anak ini pergi. Entah bagaimana bapak itu melihatnya, artinya apa? Dari semenjak anaknya pergi, ini bapak nungguin terus. Ini anakku kemana ini? Bapaknya nungguin terus. Dan enggak apa ya, enggak berhenti, enggak capek udahlah, enggak give up gitu, enggak menyerah. Dia terus tungguin. Sampai suatu ketika dikatakan ayahnya melihatnya. Lalu dikatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapaknya penuh belas kasihan. Dilihatin dari jauh jalan, wah ini kayaknya anak saya, bener ini anak saya. Lalu hatinya tergerak oleh belas kasihan.
Bukan, mana rotan, dihajar ini anak ini. Enggak. Atau bikin, ini kita perlu budak apa nih, biar dia suruh kerja di ladang yang ini. Enggak. Bapaknya ngelihat hatinya tergerak dengan belas kasihan. Lalu dikatakan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sekilas kalau kita lihat, pelajaran sedikit, pada zaman dulu itu orang dewasa sekelas seorang bapak, seorang majikan yang punya perusahaan banyak, ibaratnya orang yang memiliki harta, itu nggak boleh berlari karena kedudukannya jatuh ke the honornya tuh. Orang pada zaman Yesus itu laki-laki nggak boleh kelihatan kakinya. Kalau kelihatan kakinya kayak budak kayak apa, itu jadi rendah kelasnya gitu. Makanya pada zaman dulu orang jalan biasa, grown up itu jalan seperti biasa, nggak berlari. Dan kalau kita perhatikan zaman sekarang juga, kalau kita perhatikan nggak ada orang dewasa jalan gitu. Kalau lihat orang dewasa lari, wah jangan-jangan ada tindakan kriminal nih. Nggak tahu kalau di Campbelltown. Nih kalau saya di Newcastle, saya lagi nyetir gitu, ada orang dewasa lari gitu. Ini pasti nyolong nih. Ini pasti dikejar polisi ini. Pasti ada tindakan kriminal gitu. Tapi yang kita lihat, bapak ini berlari mendapatkan anak ini. Bapak ini saya nggak peduli orang mau anggap saya rendah, anggap saya apa, saya dapatkan anak ini. Di satu sisi seperti itu. Di sisi yang lain kita harus mengerti bahwa pada zaman dulu itu kan mereka hidupnya seperti di Indonesia tuh di desa-desa gitu. Dan apa yang kejadian tentang hal ini nggak mungkin cuma keluarga bapaknya doang yang tahu. Ini pasti tersiar ke seluruh desa, ke seluruh kampung. Nah pada zaman dulu orang kan dikuasai oleh firman Tuhan. Dan oleh karena firman pada zaman itu orang Yahudi kan mengikuti apa yang firman Tuhan bilang. Nah bapaknya mengampuni anaknya, membiarkan anaknya pergi, tapi satu kampung belum tentu. Satu kampung pasti bilang, oh ini anak kurang ajar nih. Ini kita hajar nih, kita gebugin aja. Mereka pasti seperti itu. Kenapa bapaknya lari dapatkan anak itu? Karena sebelum dia masuk kampung, dijaga sama bapaknya untuk nunjukin, aku sudah terima ini anak dengan baik. Jangan kamu hakimi dia, jangan kamu hajar dia. Dibawa sama dia, dirangkul sama bapaknya, dicium sama bapaknya. Dilindungi dari semua orang-orang di desa. Semua orang-orang di kampung itu. Itu yang dilakukan oleh bapaknya. Lalu dikatakan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Yang tadi dia latihan, itu dia katakan kan, dia bilang kan sebelumnya kan, saya mau pulang kepada Bapa, saya mau ngaku salah, lalu saya akan menjadi budak. Itu kan yang kita lihat kan. Tapi entah bagaimana, dia nggak sampai kata, biarkan saya jadi budak, biarkan saya jadi pekerja saja. Kenapa? Sama bapaknya dikat. Sebelum dia bereskan kalimatnya, sama bapaknya dibilang, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pada zaman dulu, orang kaya misalnya seperti ini menyisihkan baju yang sangat bagus untuk waktu-waktu tertentu. Kalau anaknya nikah, kalau ada apa hari-hari tertentu gitu, ini disiapkan baju yang sangat sangat wah gitu. Saya pun seperti itu. Ada suit yang saya cuma pakai waktu Natalan. Dan kadang saya nyesel. Kenapa? Karena waktu Natalan saya pakai, udah nggak muat. Barangnya nih materialnya mengecil. Istri saya langsung bilang, bukan barangnya mengecil, badan lu kegedean. Haleluya. Saya bilang oke lah, belajar untuk mengecilkan badan supaya bisa saya pakai lagi nanti Natal berikutnya. Nah, baju yang seperti ini dibilang sama bapaknya, ambil baju itu, kasih anak itu pakai. Padahal ini bukan acara spesial, bukan acara apa-apa. Tapi sama bapaknya kasih dia pakai. Lalu disuruh pakai cincin. Pada zaman dulu cincin itu seperti tanda kalau mau tekan kontrak. Misalnya kita mau tekan kontrak jual ladang, jual apa gitu. Oke, sebelum kita lakukan, sebelum transaksi, ini ada kontrak dan zaman dulu banyak orang buta huruf kan. Satu-satunya cara mereka tanda tangan kontrak itu di cincin ada lambang, ada simbol di mana dicap.
Sehingga waktu saya mau jual misalnya 10 karung beras gitu. Nah begitu dicap, itu duitnya dikasih, lalu dia pegang ini kertas. Nah dia tinggal datang ke lumbung nih, ini saya udah deal sama majikan mau ngambil 50 karung beras. Buktinya apa? Ini ada suratnya terus ada cap cincinnya. Nah cincin ini, bapak ini bilang balikin lagi cincinnya ke tangan anak ini. Orang yang pakai cincin itu cuman keluarga atau orang yang diberikan hak wewenang oleh majikan untuk bisa memiliki cincin seperti ini. Sama bapaknya, nggak pandang bulu, nggak pandang apa, langsung dikasih. Bapaknya benar-benar menerima dia sebagai anak. Yang kita lihat dia dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Kenapa? Sepanjang jalan dari negeri lain pulang dia jalan nggak pakai sepatu. Saking melaratnya. Tapi bapaknya melihat, oh no, anakku harus pakai sepatu. Dia kasih sepatu. Itu yang terjadi. Lalu dikatakan 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Zaman dulu mereka nggak punya kulkas. Sekali potong lembu itu harus dihabisin. Itu kalau yang ngabisin lembu cuman orang-orang seisi rumah bapaknya, semuanya pasti kena asam urat. Karena banyak banget itu lembu. Jadi kenapa bapaknya bilang sembelih lembu? Dia undang satu desa. Dia undang satu kampung, semua harus datang, kita pesta. Makanya dia potong lembu jantan, lembu tambun. Dan ini kebiasaan orang Yahudi kalau mereka mau misalnya bapak ini anaknya nikahin, baru dipotong lembu. Ada sesuatu yang besar, baru potong lembu, seperti itu. Nah ini anaknya pulang, dipotong lembu, bikin pesta, satu desa akan menikmati, akan datang ke pesta ini. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu dikatakan 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Bapa di dalam cerita ini, dia memiliki hati yang bersukacita dan dia mau, bukan cuma aku yang merasakan sukacita ini, semua boleh merasakan sukacita ini, semua harus nikmati ini. Dia undang semua. Kita melihat bagaimana generousnya seorang bapa di sini. Saya sungguh sangat senang sekali kalau ceritanya stop di sini. Tapi entah bagaimana dilanjutkan sama Tuhan Yesus. Karena cerita selanjutnya dikatakan, ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa anak yang sulung itu enggak memiliki hati dekat dengan bapaknya. Rupanya kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang akan kita baca juga, seorang bapak punya dua orang anak, dua-duanya anak durhaka. Bedanya yang satu berani pergi, yang satu tetap di rumah. Tapi yang tetap di rumah, dia cuma badannya aja di rumah, tapi hatinya gak mau dekat sama bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya nungguin adeknya, apa yang dia lakukan? Dia ke ladang. Dia bilang, ngapain sih nungguin orang itu, biar dia mati, lupain aja. Dia gak peduli akan hati bapaknya, dia gak peduli bapaknya sedang sedih. Anak yang mengerti perasaan orang tua, waktu orang tua sedih, anaknya pasti ikut ngerasa sedih. Waktu orang tua bahagia, anaknya pun pasti bahagia. Tapi apa yang kita lihat, bapaknya penuh dengan kesusahan, dia ada di ladang. Dia bekerja di ladang. Dan dia berpikir mungkin, karena adik saya udah gak ada, saya sekarang yang atur segala macam permasalahan yang ada. Ibaratnya seperti itu, dia ambil extra responsibility. Dan dia bekerja di ladang. Ini anak sulung. Lalu dikatakan, tetapi anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kalau orang dengar bunyi seruling itu normal ya. Kayak tadi kita dengar burung, itu normal kedengeran. Tapi kalau orang dengar tari-tarian, pasti tariannya lebih hebat dari tadi WL yang nyanyi, utara, selatan, barat. Lebih gila, kenapa? Dia baru pulang, ini kok ada suara gitu, suara tarian gitu.
Ini pasti mereka menari-nari dengan luar biasa. Apalagi tadi kita lihat si bapaknya bilang sembelih lembu tambun. Satu desa diundang, satu desa nari-nari. Itu pasti gempar dong. Dan waktu jalan pulang belum nyampe kedengeran. Oh ini ada gebrak-gebrak, apa ini? Ada yang aneh, si anak sulung bilang. Lalu dikatakan, ayat 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Waktu dia dengar ini ada apa? Oh, itu anak-anak adikmu telah kembali dan si bapak menerima adik itu dan bikin pesta untuk menyembelih lembu tambun. Lalu dikatakan 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Buat saya ini bodoh sekali. Kenapa? Karena dia baru dari ladang, artinya dia baru pulang kerja dong. Bagi di sini yang bekerja, kalau pulang kerja rasanya gimana sih? Saya capek kalau pulang kerja, kalau pulang ini gitu, kalau pulang pengennya saya mau makan, saya mau enjoy. Ada pesta. Ibaratnya ada buffet. Makanan yang nggak biasanya sehari-hari pasti makan ikan asin, makan apa gitu. Ini ada rendang. Ini ada makanan besar gitu. Tapi ini orang malah justru jadi marah. Ini orang malah nggak mau masuk. Kenapa? Dipenuhi dengan cemburu. Orang-orang yang memiliki hati yang nggak baik, ini doesn't make sense. Yang harusnya menikmati pesta, enjoy sama-sama. Tapi karena dia marah, saya nggak mau, saya nggak peduli, saya nunggu di luar. Itu yang dilakukan oleh anak sulung ini. Lalu dikatakan, ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Sekali lagi, ini ayahnya luar biasa. Nih kalau orang Yahudi ngedengar hal ini ibaratnya apa ya? Sering banyak kejadian kayak gini buat orang Yahudi di mana bapaknya bikin pesta, anaknya nggak mau masuk. Itu anak biasanya digamparin. Ayo cepat masuk, gitu. Ayo kita pesta, jangan malu-maluin orang tua. Biasanya orang Yahudi begitu. Ini yang dikatakan bapaknya keluar, lalu dikatakan berbicara dengan dia. Apa yang diperlakukan bapaknya kepada anak bungsu, itu pun diperlakukan kepada anak sulung. Bapaknya bukan bapak yang pilih kasih. Kasih yang sama diberikan kepada dua anak yang berbeda. Lalu dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kalau kita perhatikan kata-katanya, anak ini kalau dia mau enjoy his time, menikmati apa yang dia punya, dia nggak mau enjoy bareng bapaknya. Dia mau daripada makan sama bapak, mendingan saya makan sama teman-teman saya. Daripada saya potong kambing sama bapak di rumah, mendingan saya main dengan teman-teman saya. Anak ini hatinya jauh dari bapaknya. Anak ini hatinya nggak dekat dengan bapaknya. Bedanya dia masih ada di rumah. Dia masih ikuti perintah bapaknya. Tapi hubungan dia dengan bapaknya itu seperti hubungan majikan dengan orang upahan. Berapa banyak orang di gereja kayak begini. Berapa banyak orang di gereja, oh iya saya melayani, oh iya disuruh bawa makanan bareng-bareng, ya saya bawa makanan ini, saya melayani ini, melayani itu. Tapi hatinya jauh dari Bapa. Anak yang sulung ini nggak jauh beda dengan adiknya. Bedanya adiknya berani keluar. Adiknya berani pergi ke negara lain. Tapi dia nggak berani. Anak sulung tinggal di tempat, tinggal di rumah bapaknya. Tapi hubungan nggak dekat, hatinya jauh. Lalu dikatakan, ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dia nggak bilang adiknya, dia nggak bilang itu adik saya, itu udah dianggap mati, bukan saudara itu. Baru anak durhaka datang menghabiskan harta dengan para pelacur, bapa menyembelih lembu tambun, bapa membela-belain dia. Ini anak iri hati. Ini anak kenapa diperlakukan seperti itu.
berkata seperti itu kepada bapaknya. Dan sekali lagi, kalau seorang bapak mengalami hal ini, hancur hati saya kalau anak saya sampai ngomong kayak gini. Hancur hati saya kalau, kenapa sih yang ini dibelain, yang ini enggak ini. Seorang bapak memiliki kasih yang utuh. Mau anaknya 3, 10, dikasihi sama-sama. Dan seorang ayah di cerita Yesus, dia begitu mengasihi kedua anaknya. Dan anak yang sulung begitu berkata seperti itu ke bapaknya, itu nggak digampar, itu nggak udah mandi sana. Kamu biar kelihatan orang-orang jangan ngelihat kalau kita bertengkar, udah kamu harus pasang senyum. Nggak dipasang seperti itu. Bapaknya bilang, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya bilang, lu mau potong kambing tiap minggu silahkan. Enggak, gua larang. What is mine is yours. Ini punya kita. Kamu mau potong silahkan, mau apa silahkan. Enggak ada larangan, enggak ada apa hukum di mana. Kalau mau potong kambing itu harus perlu izin bapak. Enggak perlu, bapaknya bilang, ini kambing punya engkau, punyaku juga. Mau potong sekarang, besok 10, silahkan. Apa yang kita punya, engkau punya juga. Ini yang bapaknya bilang. Lalu bapaknya bilang, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapaknya bilang, enggak setiap hari adikmu pulang nyari aku. Enggak setiap hari kita bisa makan sama-sama. Enggak setiap hari kita bisa bersama. Ini dia telah pergi, kita sudah anggap dia mati, akan tetapi dia pulang, dia kembali. Sebagai bapak aku bersukacita, kenapa kau enggak mau bersukacita dengan aku? Ini bapaknya ibaratnya negosiasi, bapaknya ngobrol sama anak yang sulung, mencoba untuk meyakinkan dia, harusnya hatimu bersukacita karena hal ini. Karena dia yang tadinya mati, sekarang telah kembali. Di cerita ini, Yesus stop di sini. Saya senang sekali pengen supaya, kenapa Yesus gak lanjutkan dan bilang, setelah mendengar hal itu, anak sulung menjadi bersukacita dan berrekonsiliasi dengan adiknya dan hidup bersenang-senang bersama dengan ayahnya. Saya pengen seperti itu. Tapi ini bukan yang dikatakan di Alkitab. Yesus stop ceritanya di situ. Dan kalau mau tahu cerita aslinya, apa yang terjadi, anak sulung dia akan gebukin bapaknya, dia akan salibkan bapaknya, dan dia akan meludahi dia. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Karena di dalam cerita kan ada anak sulung, anak bungsu. Anak sulung melambangkan orang-orang Farisi, anak bungsu melambangkan orang-orang berdosa. Kalau kita lihat di Alkitab, yang berteriak salibkan Yesus, apakah pelacur-pelacur? Apakah pemungut cukai? Bukan. Yang berteriak salibkan Yesus, itu orang-orang Farisi. Anak-anak sulung. Dan disitulah cerita di mana Yesus bagikan kepada orang-orang di situ. Dan waktu Yesus cerita seperti ini Yesus sedang berbicara kepada mereka. Ayo, yang mana kamu? Kamu anak yang hilang, anak yang bungsu atau anak yang sulung? Dan Yesus mau bilang, Bapa di sorga cari kamu berdua. Bapa di sorga undang kamu berdua untuk masuk kepada celebration, kepada pesta. Dan itu yang Yesus katakan buat orang-orang di zamannya. Sekarang yang saya mau katakan bagi kita. Tadi saya udah bilang di dalam gereja itu biasanya cuma ada 2, anak sulung, anak bungsu. Anak bungsu, kalau ada di sini Anda yang berpikir, hidup di luar sana lebih enak, lebih enjoyable daripada hidup bersama dengan Bapa, bersama dengan Tuhan. Tinggal tunggu waktu kau akan lihat itu semua akan mendatangkan kau kepada kemiskinan, kemelaratan. Kenapa? Karena Bapa itu sumber kehidupan. Semakin Anda jauh keluar dari Bapa, Anda akan jauh dari yang namanya hidup, yang namanya hikmat, yang namanya berkat. Cepat atau lambat Anda akan terpuruk di dalam lumpur dosa, Anda akan terjerumus ke sana. Saya mau katakan jangan tunggu sampai hari terpuruk dulu baru pulang. Jangan tunggu Anda rumah tangga hancur dulu baru pulang. Jangan tunggu. Hal-hal seperti itu, hal yang buruk terjadi terlebih dahulu baru pulang. Pulang sekarang. Pulang sekarang.
Setiap hari Minggu, ibadah yang dilakukan, setiap gereja yang Anda datangi, itu secara nggak langsung Bapak itu bilang, ayo nak pulang. Bapak lagi nungguin, Bapak lagi ngeliatin. Dari sama seperti di perumpamaan ini, dari jarak jauh Bapak ngeliatin, ayo nak pulang. Kalau ada anak bungsu di tempat ini, dengar suara Bapak, Bapak memanggil kau pulang. Dan waktu kau pulang, enggak akan dijadikan budak. Enggak akan, oh udah pulang ya, sekarang jadi kerja paksa. Enggak. Anda enggak akan dihukum karena hukuman sudah jatuh kepada Tuhan Yesus. Yang dinanti adalah persekutuan yang intim dengan Bapa. Persekutuan yang intim, hati yang mau dekat kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Bagi Anda anak-anak bungsu yang ada di sini, it's okay for you not to be okay. It is not okay for you to stay there. Kalau Anda terjerumus dalam dosa, terjerat, enggak apa-apa. Tapi jangan berpikir, ayo udahlah saya diam di sini. Enggak. Bangkit, pulang kepada Bapa. Dan lihat apa yang Bapa sediakan untukmu. Ini buat anak bungsu. Buat anak sulung. Saya sebagai pendeta dan juga Pak Rusdi sebagai pendeta pasti ngerti. Biasanya yang bikin masalah dalam gereja ini selalu anak sulung nih. Selalu ada aja anak sulung yang ngerasa, kok orang itu sakit dikunjungi, orang ini selalu diperhatikan, kalau kita mah nggak pernah ditengok-tengok. Kamu kan imannya udah kuat, kamu kan imannya sudah tegar. Orang ini kalah debat bisa pindah agama, harus lebih diperhatikan, anak bungsu. Biasanya seperti itu. Dan saya mau ajak kita yang kalau Anda merasa Anda anak sulung, pertama yang Anda harus mengerti, Bapa mengasihimu sama seperti Bapa mengasihi anak bungsu. Enggak beda, enggak Tuhan lebih mengasihi dia, enggak. Jangan bandingkan dirimu dengan sesama. Saya cuma dapat mobil ini, orang itu dapat mobil bagus banget. Berkat orang beda-beda, tapi kasih Tuhan sama. Jangan kau banding-bandingkan berkat, jangan kau banding-bandingkan gereja. Oh gereja sini kurang, gereja sana apa. Jangan. Terima apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan intinya hati Bapa ingin mendekat kepadamu. Percuma engkau melayani, main musik, aktif di gereja. Tapi kalau hatimu jauh, itu Tuhan gak senang. Tuhan senang hatimu mendekat kepada Tuhan sehingga apa yang kau lakukan, sebelum kau lakukan Tuhan udah senyum. Sebelum jadi WL, sebelum jadi pemain musik, Tuhan udah lihat, ini anakku dekat sama aku dan dia mau main gitar, dia mau main drum, dia mau jadi musisi, dia mau lakukan yang lebih untukku. Aku senang di sini. Hatinya Tuhan seperti itu. Dan saya mau ajak kita, ayo kita berbalik sama-sama anak bungsu, anak sulung. Kita pulang kepada Bapa, kita berbalik kepada Bapa. Dan biarkan setiap hari Minggu kita berpesta, nyanyi kayak tadi Pak Fajar ajarin. Dari utara selatan, lebih gila lagi. Kenapa? Hati Bapa disenangkan, anak-anak pada pulang. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat apa yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, setiap dari kami di sini, entah kami anak bungsu atau anak sulung, aku berdoa tangan Tuhan terus menjamah setiap kami. Aku berdoa biar firman-Mu boleh menyentuh setiap kami. Bagi para anak bungsu di sini, aku berdoa Roh Kudus lebih kencang berteriak, panggil mereka pulang Tuhan. Katakan kepada mereka Tuhan, pengampunan Tuhan ada, berkat Tuhan ada, menanti mereka di rumah Bapa. Ajak mereka untuk pulang ya Tuhan. Panggil kami, para jemaat-Mu, panggil kami, para pengikut-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan. Untuk menjadi suara juru bicara-Mu Tuhan. Untuk berkata kepada mereka, untuk memanggil mereka pulang. Dan bagi kami yang adalah anak sulung, Tuhan ajarkan kami untuk memiliki hati-Mu. Waktu hatimu bersuka cita, ajarkan kami bersuka cita. Waktu hatimu terluka, ajarkan kami untuk punya hati yang terluka Tuhan. Dan biar kami bukan hanya fisik dekat kepadamu, tapi hati kami pun mendekat kepadamu. Dan aku berdoa buat gereja ini, biar gereja ini boleh selalu setiap hari Minggu menjadi tempat buat anak bungsu dan anak sulung pulang berrekonsiliasi dengan Bapa di sorga.
Dan terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah melakukan semuanya itu oleh karena pengorbananmu. Aku berterima kasih Tuhan, Kau bukan Tuhan yang penuh dengan kepahitan. Kau Tuhan yang selalu menanti, yang selalu menolong, selalu menunggu setiap anak-anak-Mu untuk pulang. Dan biar malam hari ini Kau berikan hati kami untuk bisa terrekonsiliasi dengan Kau. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Dan biar kami boleh memiliki hati Roh Kudus, berikan kepada kami hati untuk percaya. Bapa senang dengan keberadaan kami. Bapa senang mendekat bersama dengan kami. Dan biar Tuhan Yesus berkati setiap kami satu persatu Tuhan. Dan setelah Kau bawa kami mendekat kepadamu, bersekutu dengan Kau, pakai kami menjadi agen-agenmu untuk bisa membawa orang lain mendekat kepadamu, bersekutu dengan Kau. Bawa setiap bapak-bapak di sini membawa anak-anaknya, membawa istrinya, membawa suami-suaminya untuk mendekat kepadamu Tuhan. Dan biar satu keluarga boleh menikmati kebaikan Tuhan, hubungan yang intim dengan Engkau. Dan selalu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dari apa yang kami lakukan. Aku serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.